Sobat Malam Jumat, kembali lagi bersama kami di channel Malam Jumat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Sobat Malam Jumat yang sudah support channel ini. Bagi yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update cerita terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita atau pengalaman pribadinya dengan kami, bisa mengirimkan ceritanya ke email kami yang sudah tertera di deskripsi. Untuk menghormati semua pihak, seluruh nama yang ada di dalam cerita telah kami samarkan tanpa mengurangi esensi cerita aslinya. Kisah nyata kali ini dikirimkan oleh Pak Sri dari kota Anjuwangi. Beliau saat ini berumur 60 tahun. Cerita ini dialami oleh Pak Sri kisaran tahun 1991. Saat Pak Sri ini berusia 27 tahun. Saat itu Pak Sri ini sudah berumah tangga dengan seorang wanita bernama Bu Puji. Pak Sri dan Bu Puji saat itu memiliki dua anak, di mana anak pertama bernama Hesti berusia 7 tahun dan anak kedua bernama Dino berusia 3 tahun. Pak Sri dan Bu Puji ini kebetulan tinggal di beda daerah, di mana Pak Sri ini kos di dekat pabrik di mana Pak Sri ini bekerja, sedangkan Bu Puji tinggal bersama orang tua dan kedua anaknya di Injuwangi. Pak Sri ini bekerja sebagai teknisi di perusahaan kayu lapis di salah satu pabrik di kota Salatiga. Dikarenakan Pak Sri ini kos, dari situ Pak Sri ini selalu pulang ke Juwangi setiap 1 minggu sekali. Pak Sri ini banyak sekali mempunyai pengalaman mistis selama Pak Sri ini bekerja di pabrik kayu lapis tersebut. Pak Sri ini sering dijumpai makhluk tak kasat mata, kadang suara tangisan wanita saat Pak Sri masuk shift malam. Kadang arwah dari temannya yang sudah meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik itu. Akan tetapi, ada satu kisah yang membuat Pak Sri ini masih selalu terbayang sosok tersebut dan memberi pengalaman tersendiri untuk Pak Sri dan keluarga. Dikarenakan Pak Sri ini sungkan dengan kedua orang tua Bu Sri, kita sebut saja kedua orang tua Bu Sri ini namanya Kakung Joyo. Suatu hari Pak Sri dan Bu Puji ini memutuskan untuk berbicara kepada Kakung Joyo, berencana mencari kontrakan. Kakung Joyo ini adalah salah satu sosok pekerja keras di desanya, sehingga Kakung Joyo ini bisa membeli beberapa bidang tanah di sekitar rumah. Kebetulan, anak dari Kakung Joyo ini hanya ada 2 orang. Anak pertama ini bernama Pak Supri, dan anak keduanya Bu Puji, istri dari Pak Sri. Saat itu juga Kakung Joyo memutuskan memberikan sebidang tanah kepada Pak Sri dan Bu Puji untuk dibangun sebuah rumah. Sebenarnya Pak Sri ini sempat menolak, namun Kakung Joyo ini tetap memaksa karena Kakung Joyo sadar beliau sudah tua dan hanya ingin tinggal di dekat anak cucunya. 1 bulan kemudian, akta tanah dan administrasi tanah mereka sudah selesai diurus. Dari situ, Kakung Joyo memberikan restu untuk Pak Sri dan Bu Puji untuk segera memulai membuat rumah. Mulai hari itu, Pak Sri ini mencari tukang untuk membangun rumahnya sesuai dengan instruksi dari Pak Sri. Akan tetapi Pak Sri hanya bisa memantau pembangunan rumah itu saat setiap pulang ke Juwangi. Untuk selebihnya yang mengawasi pembangunan rumah saat itu setiap harinya Kakung Joyo dan Bu Sri. Setelah mendapatkan beberapa tukang, Pak Sri ini memberikan gambar rancangan bangunan rumah. Kebetulan juga Pak Sri ini dulunya lulusan STM Pembangunan. Setelah membeli bahan material untuk pembangunan rumah, esok harinya pembangunan ini mulai dilaksanakan. Singkat cerita, setelah pengerjaan kurang lebih hampir 2 bulan dan tidak ada kendala yang berarti, untuk bangunan ini sudah berdiri semua tembok di seluruh bagian. Kebetulan rumah yang dibangun Pak Sri ini memiliki konsep joglo, namun memiliki dinding batu bata. Mungkin kalau sekarang bisa disebut juga konsep joglo modern. 1 minggu kemudian, Yangti ini meninggal dan pengerjaan rumah diberhentikan total terlebih dahulu. 3 bulan kemudian, Kakung Joyo ini menyuruh Pak Sri untuk melanjutkan pembangunan. Namun, Pak Sri ini memutuskan untuk mencari kekurangan material terlebih dahulu. Karena saat itu kebetulan untuk material balok kayu atau biasanya disebut blandar ini belum dapat. Dari hari itu, Pak Sri ini mulai fokus mencari kayu blandar itu. Mulai dari menanyakan ke tetangga sampai ke rekan kerja.
1 minggu kemudian, Pak Sri ini mendapat kabar dari mandor pabrik di tempat Pak Sri bekerja. Ada temannya yang mempunyai channel kayu jati alas yang bisa dijadikan bahan utama material blandar. Akhirnya Pak Sri dan mandor ini memutuskan ke daerah Jogja. Sesampainya di lokasi, Pak Sri ini sangat senang sekali setelah melihat kayu jati yang sangat kokoh walaupun sudah berbentuk balok. Tapi di sini Pak Sri sangat terkejut karena harga yang ditawarkan teman sang mandor ini sangat murah. Dan Pak Sri berpikir mungkin ini suatu keberuntungan. Singkat cerita, balok kayu ini sudah sampai ke rumah Pak Sri yang ada di Juwangi dan bisa segera dipasang para tukang. Dari situ masih belum terjadi hal-hal aneh. Akhirnya 2 bulan kemudian, rumah Pak Sri dan Bu Puji ini sudah benar-benar jadi dan terlihat sangat kokoh dari luar. Beberapa hari kemudian, setelah rumah ini jadi, Pak Sri dan keluarga memutuskan untuk mulai tinggal di rumah baru itu. Kebetulan saat pintu depan dibuka Pak Sri, Dino, anak kedua dari Pak Sri ini tiba-tiba menangis. Dan hal itu dilakukan secara terus-menerus sampai masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah pun, Dino ini masih menangis sehingga membuat Pak Sri dan Bu Puji ini sempat kebingungan. Karena kejadian itu sangat tidak biasa. Lalu Pak Sri mencoba meyakinkan ke Bu Puji, mungkin Dino belum beradaptasi, Bu. Seminggu setelah kepindahan mereka di rumah baru, Dino ini sering mengalami demam selama beberapa hari dan setiap malam itu selalu menangis sampai subuh. Akhirnya, karena penasaran, malam itu juga Pak Sri memutuskan untuk bermalam di rumah yang baru itu sendirian. Pak Sri menyarankan Bu Puji dan kedua anaknya untuk tidur di rumah Kakung Joyo. Saat itu, Pak Sri ini tidur di ruang tengah menggunakan tikar dan hanya bercahayakan lampu 5 watt berwarna kuning yang kebetulan kabel lampu itu diletakkan pada kayu blandar. Kira-kira tengah malam, Pak Sri ini tiba-tiba bermimpi, namun sangat terasa nyata dan Pak Sri merasa takut yang luar biasa kali ini. Jadi posisi Pak Sri ini tidur itu terlentang tepat di bawah balok kayu blandar. Pak Sri ini hanya bisa membuka mata, namun tidak bisa menggerakkan badan. Dari sini Pak Sri ini berusaha membacakan ayat-ayat yang Pak Sri hafal, namun juga tidak bisa. Akhirnya tiba-tiba Pak Sri ini melihat sesosok yang bergelantung di balok kayu blandar itu, yang kebetulan tepat berada di atasnya. Setelah beberapa menit Pak Sri ini berusaha, akhirnya Pak Sri ini benar-benar bisa bangun, dan Pak Sri ini langsung berlari menuju rumah Kakung Joyo, di mana Bu Puji dan kedua anak Pak Sri ini berada. Esok paginya, Pak Sri ini menceritakan hal tersebut kepada Kakung Joyo. Dan Kakung Joyo menyarankan untuk mencoba ke tempat Pak Ustadz yang rumahnya kebetulan ada di belakang langgar di desa mereka. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Pak Sri ini menceritakan semua hal yang terjadi yang dialami Pak Sri dan keluarganya. Akhirnya Pak Ustadz ini menuju ke rumah Pak Sri. Setelah pembersihan dilakukan oleh Pak Ustadz, malam itu Pak Sri mencoba untuk tidur kembali ke rumah tersebut dan tidak ada gangguan sama sekali. Esok paginya Pak Sri ini dan keluarga pindah kembali ke rumah yang baru. Dan saat Dino ini diajak mulai masuk dari pintu depan rumah, Dino ini baik-baik saja, tidak seperti sebelumnya. Sebulan tanpa kejadian aneh, malam itu hal aneh terjadi kembali, di mana Dino ini berteriak dan menangis yang sangat keras. Dari situ, Hesti dan Bu Puji pun terbangun dan secara langsung Bu Puji ini menggendong Dino. Dia berusaha berjalan ke arah ruang tengah. Kebetulan, Pak Sri malam itu tidak bisa tidur. Saat itu Pak Sri masih merokok di teras depan rumah. Dari situ, Pak Sri ini kaget setelah mendengar suara teriakan dari Dino. Dan Pak Sri ini berlari menuju ke dalam rumah. Ternyata di situ Bu Sri, Hesti, dan Dino sudah mau keluar. Mereka bertemu di depan pintu ruang tamu. Akhirnya beberapa menit kemudian, Pak Sri ini menanyakan apa yang terjadi. Dari sini Bu Puji bercerita kalau dirinya tiba-tiba merasa sangat takut setelah mendengar Dino menangis dan berteriak. Dari sini Pak Sri berusaha menenangkan Bu Puji. Tidak berselang berapa lama, tanpa disadari ini Hesti tiba-tiba menarik tangan Pak Sri sambil menangis dan menunjuk ke arah ruang tengah. Saat itu Pak Sri dan Bu Puji melihat Hesti dan berusaha menenangkan Hesti kembali sambil bertanya kepada Hesti, "Ada apa, Nak?" Saat itu
Hesti hanya bertanya, "Itu apa, Pak? Bu?" Langsung mereka berdua melihat ke arah yang dilihat dan ditunjuk oleh Hesti. Sontak di sini Pak Sri langsung menggendong Hesti dan menarik tangan Bu Puji yang sedang menggendong Dino yang saat itu masih menangis. Dan akhirnya mereka berlari sempoyongan menuju ke arah rumah Kakung Joyo. Kebetulan saja saat itu Kakung Joyo ini juga masih duduk sambil merokok di teras rumah. Kakung Joyo langsung menanyai Pak Sri dan Bu Puji setelah mereka tenang. Pak Sri ini mulai bercerita. Saat itu Pak Sri dan Bu Puji serta Hesti, mungkin Dino juga, melihat sosok wanita itu tergantung di balok kayu blandar yang ada di rumah mereka. Akhirnya pagi harinya, Kakung Joyo ini mengajak Pak Sri ke rumah seorang tetua, teman Kakung Joyo. Setelah Kakung Joyo dan Pak Sri sampai ke rumah temannya, kita sebut saja namanya Mbah Diman. Mbah Diman ini kebetulan masih memegang kepercayaan kejawen. Dari situ Kakung Joyo ini mulai menceritakan kejadian yang dialami Pak Sri dan keluarganya. Setelah Kakung Joyo ini selesai bercerita ke Mbah Diman, Mbah Diman meminta untuk mengunjungi rumah Pak Sri saat itu juga. Sesampainya di depan rumah Pak Sri, Mbah Diman ini tiba-tiba jongkok, menyentuh tanah dan berdiam diri. Beberapa menit kemudian, Mbah Diman ini meminta Pak Sri dan Kakung Joyo untuk segera membongkar atap rumah Pak Sri. Dan Mbah Diman meminta untuk kayu blandar itu segera dilepas dan dibakar, yang nantinya selama proses itu akan dibantu Mbah Diman. Pada hari itu juga, Pak Sri ini dibantu para tetangga membongkar atap dan juga ditemani Mbah Diman. Tidak selang lama, kemudian Mbah Diman ini berdiam diri, mengambil air dan membasuh kayu blandar yang sudah terlepas itu. Dan Mbah Diman ini langsung membakarnya di tanah lapang. Setelah kayu blandar ini terbakar habis, dari sini Mbah Diman bercerita kalau kayu itu dulunya pohon jati yang digunakan seorang wanita untuk menggantung diri. Dan Mbah Diman juga berkata kalau kayu blandar ini berasal dari salah satu hutan pohon jati di salah satu daerah di pinggiran kota Jogja. Dan Mbah Diman ini meminta Pak Sri untuk segera mengganti kayu blandar dengan kayu yang lain. Singkat cerita, setelah kayu balok blandar itu diganti dengan yang baru, benar saja sudah tidak ada hal aneh atau hal mengerikan menghantui keluarga Pak Sri. Dan dari sini Pak Sri ini mencoba menanyakan kepada rekan mandor yang sebelumnya menawarkan kayu balok jati itu. Dan setelah menceritakan kejadian itu kepada sang mandor, beberapa hari kemudian mandor ini diberitahu rekannya yang dulunya menawarkan kayu blandar. Ternyata teman Pak Mandor ini berkata kalau kayu yang sebelumnya dibeli, yang memang dulunya itu dipakai seorang wanita untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saat ini Pak Puji dan keluarga hidup bahagia hingga sekarang. Dan Pak Puji sekeluarga ini masih tinggal di rumah tersebut.